Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Hamba minta sungguh hari ini berikan open heaven di atas kami Tuhan. Semua yang dari surga yang Tuhan berikan dan jatahkan buat kami turun hari ini. Tidak ada satupun yang kehilangan akan blessing Tuhan. Hari ini Tuhan mengubah kehidupan kami, cara berpikir kami, hati kami. Bahkan Engkau mulai merubah masa depan kami. Dan destiny kami diubah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami patahkan, kami koyakkan semua yang menutup akan blessing Tuhan, yang menghalangi berkat Tuhan, kami koyakkan di atas kami. Langit tembaga kami koyakkan dalam nama Yesus. Anugerah yang ajaib turun dalam nama Tuhan Yesus atas hidup umat-Mu Tuhan. Ubah kami, tidak ada satupun yang pulang dalam keadaan yang sama. Tuhan mengubah dengan cara Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap diubah dan diberkati berkata, Amen. Amin. Siapa yang siap terima kebenaran Tuhan hari ini? Saya berdoa hidup kita akan makin diubah. Ada sesuatu yang ajaib yang sedang Tuhan kerjakan. Saya percaya apapun yang Tuhan katakan ada anugerah, blessing Tuhan dalam sepanjang tahun ini. Karena saya percaya Raja sudah berkenan dan Raja mengulurkan akan tongkat perkenanannya. Amen. Saudara sekalian, saya akan mulai, kita akan belajar tentang Ayin Hei. Saya mengatakan ada double perfection dan double grace. Dan kata Hei sebetulnya bicara tentang hembusan nafas Tuhan. Hari ini saya akan memulai dengan mengajak kita belajar tentang mengapa sebetulnya ada yang ajaib dari yang namanya umat pilihan Tuhan. Saudara sekalian, dunia sebetulnya mengenal akan 3 macam pemikiran. Dan 3 macam pemikiran itu ada di dunia kita sampai dengan hari ini. Yang pertama adalah cara berpikir orang barbar. Yang kedua, cara berpikir orang Yunani. Yang ketiga adalah cara berpikir orang Yahudi. Nah, mengapa ada 3 seperti ini? Ini bagian daripada kenyataan sejarah, dan saya mau coba jelaskan kepada saudara. 3-tiganya ada hidup bersama-sama di dunia sampai dengan hari ini. Saudara sekalian, apa itu pemikiran orang barbar? Ini terjadi sebelum munculnya kerajaan Yunani dengan cara berpikir logika mereka. Maka orang barbar itu hanya berkata begini, siapa yang kuat, dia yang menang. Kekuatan fisik, kekuatan kalau perlu, kekejaman, menggunakan segala macam teror, asal pokoknya kita bisa tindas orang, dan orang itu tunduk pada kita, maka kita akan menjadi orang yang paling hebat, dan kita akan jadi pemenang. Itu cara berpikir secara barbar. Saudara, apakah sampai dengan hari ini ada? Jelas ada. Lihatlah YouTube, beberapa hari ini, sekian bulan dihebohkan dengan pemenggalan kepala. Saudara percaya masih ada di abad 21 ini orang melakukan itu? Ada. Sebab itu bagian daripada pemikiran barbar. Pokoknya harus dengan kekerasan, harus dengan kekuatan, harus dengan tindasan. Saya mau tanya, siapa di antara saudara yang masih berpikir secara barbar? Coba angkat tangan. Saya lihat, tidak ada, luar biasa. Anda berkata, oh tidak Pak, nanti saya buktikan saudara, bahwa sebetulnya masih bau-bau barbar. Dari mana? Nanti Anda akan lihat. Orang barbar ini luar biasa. Dan puncak daripada kelompok barbarian sebetulnya adalah ketika muncul yang namanya kerajaan Romawi. Orang Roma di awal total barbar. Mereka punya strategi, mereka punya cara perang yang lebih hebat. Mereka menaklukkan bangsa demi bangsa. Sampai kemudian muncul yang namanya kerajaan Yunani. Dan itu pun mereka taklukkan. Nah, Yunani ini beda. Bukan otot,
yang mereka tekankan, tapi otak. Semua harus ada logikanya. Nah, masyarakat modern hari ini hampir semua sebetulnya menggunakan cara berpikir orang Yunani. Apapun harus dipikirkan. Makanya di zaman itu para pemikir ini orang-orang hebat. Ada Sokrates, ada Plato, ada segala macam. Dan kalau Anda ke kota-kota Yunani, di tengah-tengah kota itu ada pasar. Nanti biasanya ada batu namanya Areopagus, orang bisa naik ke atasnya, lalu kemudian mereka berdebat. Mereka mengutarakan akan ide-ide baru. Orang Yunani suka mendengar akan ide yang baru, wacana yang baru. Suka. Dia akan debat dengan yang lama, dia adu argumentasi. Orang membayar guru-guru dengan mahal supaya diajar ilmu berdebat, main logika. Semuanya logika. Ada sebuah cerita yang saya sering kali ceritakan. Ada seorang filsuf terkenal bernama Sokrates. Suatu hari dia lagi ngobrol dengan salah seorang muridnya di rumahnya. Dan kalau dia sudah mulai ngobrol, dia berargumentasi, dia berdebat sampai malam. Istrinya Sokrates mulai keberatan. Kemudian keluar, kira-kira mungkin nggak tahu jam 10 atau jam berapa keluar. Dan marah istrinya. Dia panggil suaminya, dia bilang, kamu tahu ini jam berapa? Kalian dari siang ngomong bantah-bantahan terus berdebat. Berhenti gak? Oh ya. Sokrates ya tidak terus berdiri terus tempiling gitu, enggak saudara. Oh ya, nanti aku akan berhenti, ya. Terus bukannya berhenti saudara. Dia ngomong sama muridnya, kita pindah keluar yuk. Istriku mungkin mau tidur terganggu karena kita ngomong terlalu keras. Ayo kita di luar. Di halaman luar, duduk mereka berdua, bantah-bantahan lagi, berdebat. Menggunakan logika, terus berdebat. Sampai tengah malam. Dan ini si istri nunggu, sudah aku peringatkan ya. Sudah aku ngomongin dengan keras. Tidak bisa dengar. Dia ambil ember diisi air. Dia langsung keluar, disiram mereka berdua dengan air. Karena mereka bukan orang barbar, maka reaksinya lain. Kalau orang barbar, berdiri suaminya, tinju istrinya, bum, selesai. Tapi karena ini orang Yunani, logika. Maka Sokrates menjelaskan kepada muridnya apa yang sedang terjadi. Muridnya bengong berkata, ada apa guru? Lalu Sokrates berkata, biasa kan, setelah petir menyambar-nyambar, hujan turun katanya. Itu logika orang Yunani. Nah tadi Anda tidak ada satupun yang angkat tangan ketika saya bertanya, apakah saudara masih menggunakan cara barbar? Saya mau cerita pengalaman saya. Hari Senin yang lalu, saya perjalanan pulang dari Sydney ke Bali. Jam 6 pagi berangkat, jam 3 pagi di sini, terus kami terbang. Ajaib sih, Tuhan berkati kami. Begitu saya duduk, sebelah saya ada satu orang, nggak apa-apa, orangnya tenang, tidak bicara satu patah kata pun. Tapi di sebelah saya sini, 2 kursi itu, ada seorang ibu, dia dengan suaminya duduk agak di belakang. Ibu ini bawa 4 anak, masih cilik-cilik, dan 1 masih bayi. Bayangin, suaminya tidur di belakang. Anak 4 ini ngeributi mamahnya. Ribut terus sepanjang penerbangan. Saya mencoba tenang, mau bagaimana? Oh itu anak 4, mau diapain? Saudara, tiba-tiba saya itu geli. Saya merenungkan cerita ini, ada barbar, ada Yunani. Saya bilang begini, ini kalau mami Indonesia, anaknya itu polanya luar biasa. Istilahnya orang Jawa itu pentralitannya itu wis mengerikan. Buduh, tipu, jebret, nangis, keperintes apa, segala macam. Dia coba bilang gini, Jess, namanya siapa nggak tahu apanya, Jess, please Jess. Nangis, wah. Ditanyai,
Why? What happened, honey? What happened? Karena Yunani. Nek mami Indonesia tidak. Diapain saudara? Jiwiti. Meneng rak kowe. Barbar. Tidak kerasa toh saudara? Bener nggak? Ayo. Kalau itu mami Indonesia, sebetulnya persoalan tidak diselesaikan, cuma dialihkan. Dia nangis kan ada masalah sebetulnya. Tidak diselesaikan. Gampang alihkan aja. Dengan apa? Kekuasaan. Jiwiti. Nah, daripada dia tetap minta ini diselesaikan, akhirnya dia sadar. Ada ancaman lebih besar, dijiwiti begini. Terus dia, ya. Selesai nggak masalahnya? Tidak. Tapi semua tenang, saudara. Dan dia, ibu ini, tidak melakukan itu. What happened, honey? Saya membayangkan ini, kalau ini ibu orang Indonesia, selesai dari kemarin-kemarin ini. Selenti telinganya, jebret. Sudah selesai. Selesai. Dan kita tidak mengakui bahwa kita masih punya cara berpikir barbar. Betapa kita ini seringkali jadi orang yang sangat punya yang namanya self-righteousness. Kebenaran diri sendiri. Kok nggak kroso ya Pak? Ya itulah. Sekarang ketika saya ngomong gitu, kalau saya suruh angkat tangan, menurut saya banyak orang yang malu-malu begini. Tapi itulah dunia sekarang lebih kepada cara berpikir Yunani. Semua pakai rasio. Jadi ketika ada orang motong kepala orang dengan bahagia, orang yang berpikir secara logika berkata, nggak masuk akal. Tapi kemudian muncul sebuah pemikiran baru. Dan orang menyebut adalah cara berpikir orang Yahudi. Ini mulai sadar orang muncul ini kenapa? Sebetulnya awalnya tidak banyak orang berpikir bahwa orang Yahudi punya cara berpikir tertentu. Tidak. Tapi tiba-tiba orang menyadari, hari ini jumlah orang Yahudi di dunia itu hanya 0,02%. Sekitar kurang lebih mungkin 14 juta orang. Dari hanya 14 juta orang, dari antara orang Yahudi yang mendapatkan hadiah Nobel, itu hampir 130 orang kira-kira. Nah, sampai beberapa tahun terakhir ini, ketika terjadi banyak konflik di Timur Tengah, beberapa pemimpin mulai menyerukan, dan mereka menyerukan begini, boikot produk orang Israel, dan boikot produk orang Yahudi. Kalau kita tidak menggunakan akan produk mereka akan hancur. Tidak akan semena-mena. Jadi mereka berkata, mari kita boikot produk orang Israel, dan mari kita boikot produk orang Yahudi. Dan pada waktu mereka siap memboikot, mereka harus membuat daftar. Mereka harus riset, mereka harus survei. Dan inilah yang mereka katakan harus diboikot. Nah, ini maaf nih, Anda pasti nggak punya. Kalau ada orang kena sifilis, mati pelan-pelan, edak-edak, karena obat namanya Salvarsan ini penemuan dari orang bernama Paul Ehrlich. Dan ini Yahudi banget. Kalau Anda kena penyakit jantung, ada obat namanya Digitalis. Ini buatan orang namanya Ludwig Trauber. Ini juga orang Yahudi. Kalau Anda sakit gigi, ada obat namanya Novocaine. Ini ciptaan George Vernon Weddell. Kalau Anda diabetes, insulin tidak boleh Anda pakai, ganti banyu putih. Karena ini buatan Oskar Minkowski. Kalau Anda kena TBC, tidak bisa diobati dengan streptomycin karena ini buatan Salman Waxman dan semua ini orang Yahudi. Data berikutnya saya tunjukkan ke saudara, silahkan. Nah,
Anda punya komputer, Anda punya Intel Pentium, Celeron, mereka yang buat. New Ivy Bridge Processor, mereka yang buat. Windows XP Operating System, mereka. Microsoft, mereka. Antivirus software, personal firewalls, mereka. Kalau Anda tidak pakai ini, virus masuk semua ke komputermu, jebret, selesai. Anda kirim email, ada algoritma atau kode kirim email, mereka yang buat. Anda mau pakai handphone, namanya mobile chip teknologi, mereka yang buat. Anda ngetik SMS, ada beberapa orang kirim SMS hari ini, nah itu Anda pakai produknya Israel. Anda mau pakai 4G, Anda juga produknya dia. Voicemail service, produk dia. Alat penghemat tinta print, ngeprint tinta itu bisa dihemat sampai 50%, itu juga buatan dia. Anda mau Facebookan, nah itu juga gaweane dewi. Video on internet juga mereka, e-book juga mereka, data storage system mereka, mobil listrik mereka yang punya. Kalau Anda kena kanker, ilmuwan onkologi terdepan itu punya Israel, ada banyak obat kanker yang hebat buatan mereka. Jadi kalau Anda tidak pakai itu, ya kantong kering terus ini tidak akan kemana-mana. Ada yang kena HIV AIDS, universitas di Israel yang temukan obat yang tidak merusak sel yang sehat. Anda kena diabetes, bahkan untuk injeksi saja, buat diabetes itu ilmuwan Israel yang menemukan. Anda kena multiple sclerosis, obat namanya Copacone itu ilmuwan Yahudi yang menemukan. Kalau kena Parkinson, ada obat namanya Levodopa, itu yang menghentikan tremors, itu orang Yahudi Israel juga. Alat detektor penyakit jantung turunan, itu buatan Israel juga. Obat untuk epilepsi, liver, skin allergy, buatan mereka. Kateter, itu di dalamnya ada antivirus, sehingga itu bisa untuk infus dan sebagainya, itu gaweane mereka juga. Anti radiasi pada X-ray, kalau Anda di MRI, itu sebetulnya pakai nuklir. Begitu Anda masuk, keluar, tidak terus berodoli karena Anda kena nuklir, itu ada alatnya, dan itu untuk mencegah anti radiasi, buatan mereka. Ada transplant hati buatan, mereka yang temukan. Ada cangkok ginjal, walaupun dari golongan darah yang berbeda, mereka sudah menemukan. Ada scanner buat gigi, kalau gigimu di-scan, dilihat, itu mereka. Berbagai vaksin mereka yang buat. Kalau Anda punya sifilis, dideteksi oleh namanya Wasserman test, itu orang Yahudi juga. Anda kena penyakit kelamin juga ini, deteksinya pakai metode Neisser, ini orang Yahudi juga. Anda kena penyakit jantung, obatnya pakai digitalis, ini orang Yahudi. Anda sakit gigi aja, itu juga mereka yang nemukan. Kepala Anda pusing aja, itu obat-obat sakit kepala itu apapun mereknya, dalamnya ada piramidon dan antipirin, itu juga buatan Spiro dan Elche, itu juga orang Yahudi. Ya, epilepsi ada obatnya namanya chloral hydrate, itu oleh Oscar Lebre, ini orang Yahudi. Anda juga masalah kejiwaan, Freud itu adalah bapak daripada psychoanalysis, dia adalah orang Yahudi. Anda punya diphtheria, ada namanya Schick reaction, apakah Anda gampang kena diphtheria dan sebagainya, itu orang yang namanya Bela Schick. Anda punya sakit telinga dan otak, ditemukan treatmentnya oleh pemenang Nobel namanya Robert Barham. Artinya kalau Anda tidak mau brain damage, ya otaknya rusak terus, deglek terus saudara, berat ini. Kalau ada kelumpuhan, antipolio vaksin itu by Jonas Salk, kena TBC streptomycin itu by Salman Waxman, dan penemu pengembang dari dermatologis itulah Judah Sen, itu orang Yahudi, dan cellphone itu buatan insinyur Yahudi. Semua adalah produk mereka. Kalau Anda melihat dari data itu, sebetulnya ini yang terjadi. Lalu orang berkata, mau diboikot apanya? Kalau Anda memboikot akan produk mereka, tiba-tiba orang sadar bahwa sebenarnya orang tidak bisa hidup tanpa produk mereka. Begitu ini muncul data ini, seluruh dunia syok. Ini kita belum bicara tentang teknologi militer, belum bicara soal teknologi pertanian, belum bicara teknologi akan peternakan, belum loh. Ini baru beberapa yang kita bisa jangkau. Kalau enggak, 2 jam hanya ngomongin produk mereka, saudara. Pertanyaannya adalah, apa yang membuat mereka ini bisa seperti itu? Apa? Saya mau tunjukkan 3 hal. Yang pertama, lihat Ulangan pasal yang keempat, ayat yang ke-6. Saya baca seperti yang tertulis di sini. Ayat 5, 6, 7, 8,
Anda boleh cek di Alkitabmu, ingatlah aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Ayat yang ke-6. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa, yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Dalam terjemahan yang lain, dalam Ulangan 4 ayat yang ke-6, Alkitab berkata, obey them completely, taati mereka sepenuhnya. Apa itu? Firman, perintah Tuhan. Dan kemudian, ini yang Tuhan janjikan. And you will display your wisdom and intelligence among the surrounding nation. Dan kamu akan mempertontonkan hikmat dan intelekmu di antara bangsa-bangsa di sekitarmu. Persoalannya mereka sudah nyebar ke seluruh dunia. Sehingga hari ini dipertontonkan di seluruh dunia wisdom dan intelektual mereka. Dan dikatakan, when they hear all these decrees, they will exclaim, how wise and prudent are the people of this great nation. Pada waktu mereka mendengar semuanya ini, dekret ini, mereka akan mengakui betapa bijaksana dan pinternya orang-orang dari bangsa yang besar ini. Dan saya mau berkata buat saudara, bukankah itu sudah terjadi pada hari ini? Akar daripada semua yang hebat yang tadi kita lihat, ketika orang berkata, mari kita boikot produk mereka. Lalu kemudian dibuatlah begitu banyak data keluar, ini belum seberapa loh. Tadi saya berkata dari berbagai teknologi, itu belum disebutkan. Nggak ada waktu untuk kita bicara hanya soal itu. Tapi dari mana sebetulnya kehebatan bangsa ini? Kehebatannya itu ada pada firman Tuhan. Ada orang berkata begini, Pak, ngapain kita mempelajari mereka? Bukan ngapain, saudara. Masalahnya itu firman yang sama Tuhan berikan buat Anda dan saya. Yang kedua, Alkitab berkata, di dalam Kristus, kita adalah keturunan Abraham dan kita berhak mendapatkan janji-janji Tuhan. Sebenarnya secara rohani dan jasmani, warisan itu bisa jatuh kepada saudara dan kepada saya. Amen, saudara. Kalau itu bukan Alkitab kita, kalau perkataan Tuhan yang dikatakan untuk orang Israel bukan menjadi Alkitab kita juga, kita bisa mengabaikan. Kita bisa berkata, oh itu untuk mereka. Tapi ketika Roh Kudus menyatakan bahwa perjanjian lama, perjanjian baru diberikan kepada orang-orang percaya, bukankah firman itu sudah berlaku secara daging? Tuhan buktikan. Dan bukankah sebetulnya sekarang anak-anak Tuhan juga berhak mendapatkan itu? Jadi kalau saudara mau punya anak, dalam kandungan Anda bisa, dari sejak di kandungan, dengerin firman. Supaya dia nangkep firman. Apa yang hebat dari firman, Pak? Daya ciptanya. Alkitab berkata, jadilah terang, maka terang itu jadi. Ya kan? Di dalam firman yang ajaib adalah daya ciptanya. Dan begitu firman itu masuk dalam kehidupan kita, daya cipta yang hebat dari firman itu masuk dalam kita. Maka sebetulnya Tuhan adalah sang pencipta, the creator. Kita adalah pencipta-pencipta kecil. Seperti yang kita lihat hari ini. Saya tidak tahu kalau Anda, biasa aja Pak itu. Tapi untuk satu bangsa, dengan jumlah hanya kurang lebih 14 juta, dan menemukan sekian banyak produk yang hebat, dan menguasai dunia.
maka kita melihat sebetulnya sumbernya dari apa yang Tuhan katakan. Dan itu Alkitab yang Anda dan saya pegang dan baca setiap hari. Lihat ayat berikutnya. Mazmur 119, mulai ayat yang ke-92. Pemazmur berkata begini, sekiranya Tauratmu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Anda bisa bayangkan nggak? Pemazmur berkata, seandainya sekiranya Tauratmu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Dia meluputkan. Saya nggak tahu kalau orang Kristen tidak suka baca Alkitab, Anda sedang kehilangan sesuatu yang besar sekali. Ayat berikutnya, untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titahmu, sebab dengan itu, dengan apa? Dengan firman itu, engkau menghidupkan aku. Saudara, ada kalanya tiba-tiba kita merasa lemah, kita merasa down, kita merasa nggak bisa. Tapi Alkitab berkata, firman itu, dengan itu, engkau menghidupkan aku. Aku kepunyaanmu, selamatkanlah aku, sebab aku mencari titah-titahmu. Ayat berikutnya, orang-orang fasik menantikan aku untuk membinasakan aku, tetapi aku hendak memperhatikan peringatan-peringatanmu. Ini yang hebat. Sementara orang mengintai untuk menghancurkan dia, membinasakan dia, maka yang terjadi, pemazmur berkata, dia memperhatikan peringatan-peringatan Tuhan. Perhatiannya bukan pada musuhnya, perhatiannya kepada apa yang Tuhan katakan. Kalau Anda membaca ini terus, akibatnya dahsyat sekali. Lanjutkan. Aku melihat batas-batas kesempurnaan, tapi perintahmu luas sekali. Alkitab kalau Anda baca dalam terjemahan lain, dia berkata, I see the limits of everything human. Aku melihat batas dari yang namanya manusia, the limits of human, batas dari manusia, batas intelek, batas kekuatan, batas kekayaan, batas human. Tapi dia berkata, firman-Mu itu luas sekali. Orang yang hidup dari kecil belajar firman, nangkep firman. Orang Yahudi, saya dengar dari umur 3 tahun belajar membaca Torah. Itu kekuatan mereka. Meresap sampai ke DNA mereka. Itu yang terjadi. Makanya semua yang orang berkata gak bisa, mereka bilang bisa. Teruskan lagi. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Saudara, banyak orang berkata dengan anaknya, baca Alkitab tok, pangan sisan we Alkitab. Itu orang tua budul. Ada orang sedang menyerap daya cipta yang besar. Dan kita anggap itu tidak ada. Kalau Anda ngerti itu firman, punya daya cipta yang dahsyat, itu luar biasa. Saudara, sebelum kami menikah, kami berdoa dan Tuhan bicara. Pada waktu Tuhan bicara untuk hidup saya, Tuhan berkata begini, kepadamu akan kuberikan rahasia-rahasia kerajaan sorga. Saya dari awal adalah penginjil. Tapi begitu Tuhan bicara, kepadamu akan kubukakan rahasia-rahasia kerajaan sorga.
Yang saya alami nih saudara ya, itu ngerubah begitu banyak. Ngerubah begitu banyak. Ada yang berubah. Tiba-tiba semua berubah. Dan daya ciptanya aneh. Suka tidak suka, itu fakta. Pak, dari mana kok bisa mikir begini? Firman. Saya suka ini baca Alkitab. Tiap kali Tuhan buka dengan cara yang berbeda. Saya bilang, wow. Dan pemazmur berkata, betapa ku cintai Tauratmu. Aku merenungkannya sepanjang hari. Anda mau anakmu jenius, ajari baca Alkitab. Pak, di Ulangan gak ada. Daya cipta masuk ke hidup anakmu. Ayat berikutnya, ini yang ajaib. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Dalam dunia ini, kita berhadapan dengan sebuah kompetisi yang kadang-kadang jahat sekali. Tanpa kita undang, seringkali kita menghadapi musuh yang datang. Kita merasa tidak pernah ngomongin orang, tiba-tiba orang ngomongin kita. Tapi kalau Anda suka firman, kalau Anda suka gosip, Anda sedang meruntuhkan dirimu. Tapi Alkitab berkata, perintahmu membuat aku lebih bijaksana dari musuh-musuhku. Yang berikutnya, ayat yang ke-99. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Terbukti kan saudara? Terbukti. Di satu bangsa yang jumlahnya hanya 0,02%. Coba ambil semua produk mereka hari ini. Kita kembali ke zaman purba, saudara. Gak bisa. Dia berkata, aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Dan di ayat yang ke-100, aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Generasi yang berikutnya lebih hebat dari generasi sebelumnya. Sebab aku memegang titah-titahmu. Di Indonesia ini orang tua seringkali berkata, aku ini sudah makan asam garam. Makanya kecut dan darah tinggi, saudara. Barbar, nurut be aku. Buantah tempiling. Tapi pemazmur berkata, aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Amen, saudara. Jadi kalau Anda mau bertanya, Pak, apa yang hebat dari semuanya ini? Saya berkata, yang pertama, firman. Dengan daya ciptanya. Dan Anda harus tahu, kita orang yang berbahagia, karena Tuhan memberikan akan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Saya mau berkata, cinta itu firman. Pak, apa hubungannya? Daya ciptanya, nak. Daya ciptanya. Ada orang bilang ini, Pak, saya nggak pernah haus, Pak, jadi saya nggak pernah minum. Bener nggak? Sebetulnya haus itu sebuah tanda badanmu kurang cairan. Seandainya tidak ada tanda, tetap kita butuh cairan. Sama dengan firman, Pak, saya nggak pengen baca. Tapi kalau Anda pengen punya daya cipta yang luar biasa, kreativitas yang ajaib, firman, saudara. Yang percaya katakan amin. Cintai itu Alkitab. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang sebetulnya membuat mereka jadi begitu hebat dan begitu besar?
Tuhan tunjukkan sesuatu yang ajaib. Coba lihat ayat berikut ini. Ini peristiwa yang dialami oleh Raja Salomo. Saya mau baca, cukup panjang. Pada malam itu juga Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Luar biasa ini. Siapa yang kepingin ditanyai Tuhan seperti ini? Coba lambaikan tangan. Belum ya saudara ya? Siapa tahu malam ini. Berkatalah Salomo kepada Allah. Ini lihat. Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada Daud ayahku. Dan telah mengangkat aku menjadi raja menggantikan dia. Maka sekarang ya Tuhan Allah, tunjukkanlah keteguhan janjimu kepada Daud ayahku. Sebab engkaulah yang telah mengangkat aku menjadi raja atas suatu bangsa yang banyaknya seperti debu tanah. Jawaban pertama ini, dia membaharui sebuah covenant. Hebat nih. Ayat berikutnya, ayat yang ke-10. Berilah sekarang kepadaku, ini yang diminta, hikmat dan pengertian. Tidak heran keturunannya hebat sekali. Dia minta hikmat dan pengertian supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini? Kita stop di sini dulu. Coba Anda perhatikan. Ketika Tuhan tanya, apa yang kau minta Salomo? Dia berkata apa? Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini? Artinya dia berkata begini, beri aku sesuatu buat kepentingan orang banyak. Yang dipikir bukan dirinya, tapi dia minta sesuatu yang tujuannya untuk kepentingan orang banyak. Dan sebetulnya saudara, kalau Anda itu kerja apapun yang dibutuhkan orang banyak, ya pasti engkau diberkati tuh. Kalau produkmu itu dirindukan, diingini orang banyak, dalam waktu singkat engkau pasti kaya tuh. Nangkep saudara. Dan itu yang diminta oleh Salomo. Coba ayat berikutnya. Ayat 11. Berfirmanlah Allah kepada Salomo, oleh karena itu yang kau ingini. Dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan, atau nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang, tetapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah merajakan engkau. Maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu, aku memberikan kepadamu kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau, dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau. Yang lain itu hanyalah bonus. Saudara sekalian, saya belajar beberapa hal. Saya masih ingat mimpi yang Tuhan berikan sebetulnya sekitar tahun 2000, antara tahun 2004 masuk ke tahun 2005 atau 2003 ke 2004, saya lupa persisnya. Pada waktu itu saya itu baru ikut gabung dengan keluarga Pak Yusak. Dan mereka ada acara di Bali, kami juga ikut ke Bali, tapi saya harus pulang dulu karena itu lewatin minggu. Lewat minggu karena ada kebaktian, saya bilang saya mesti pulang Sabtu. Nah, begitu sampai di rumah, malamnya, itu malam pergantian tahun, menjelang pergantian tahun, Tuhan memberi saya mimpi. Dan saya masih ingat sampai dengan hari ini. Di mimpi itu saya melihat diri saya seperti seorang pekerja yang bekerja pada sebuah istana raja yang besar sekali.
Anda tahu kerjaan saya? Kerjaan saya itu cuma nyabitin rumput, kemudian dikumpulkan untuk makan kuda-kudanya kerajaan. Tidak lebih dari itu. Dan hari itu saya lagi nyabit rumput, saya bisa dengar di istana ada pembicaraan. Seseorang entah siapa melaporkan saya kepada raja. Tapi ini laporan yang baik. Dan saya masih dengar suara itu berkata begini. Dia berkata, "Raja, hambamu itu." Dan saya seperti ngerti, dia nunjuk ke saya. Apapun yang kau perintahkan, dia tidak pernah mengeluh dan dikerjakan. Dia melakukan dengan setia. Tiba-tiba dalam sekejap, raja itu muncul di hadapan saya. Mimpi itu sampai dengan hari ini, saya masih bisa membayangkan. Nggak bisa hilang. Dan raja itu melihat saya tersungkur. Bulan Elul, the king is in the field. Raja itu keluar, menyapa rakyatnya. Buat kita setiap hari, raja itu menyapa kita. Ajaib. Karena dalam Kristus semuanya beda. Dan waktu saya tersungkur, raja itu berkata begini, "Kamu tidak usah pulang ke rumahmu. Kamu tinggal saja bersama-sama dengan aku di sini." Pada waktu raja itu menawarkan itu, hati saya suka banget, saudara. Siapa yang tidak mau tinggal di istana? Tapi mendadak saya bisa ingat orang-orang di luar istana. Dan kondisi saya seperti begini. Tiap sore saya pulang, dari kerajaan itu memberi saya sesuatu, makanan atau apapun. Terus kemudian saya bawa pulang, saya bagi ke banyak orang di luar. Saya ngomong begini kepada raja itu, "Raja, bagaimana dengan mereka yang di luar? Setiap sore kalau aku terima daripadamu, aku mesti bawa sesuatu. Lalu aku bagi dengan banyak orang di luar. Tiap sore mereka menunggu aku. Kalau aku tidak balik lagi, siapa yang beri makan mereka?" Entah bagaimana saya bisa lihat, mukanya suka sekali. Dan dia bilang, "Bagus, itu baik, nak." Lalu kemudian dia kasih di tangan saya 2 cincin. Saya masih ingat. Yang satu itu, saya nggak tahu itu batunya apa itu. Warnanya merah, bagus sekali. Yang satu lagi itu hijau campur biru. Sejujurnya batu seperti yang saya lihat di mimpi itu sampai hari ini saya belum ketemu. Saya nggak sengaja cari juga sih. Tapi itu merah sekali. Yang satu itu hijau campur biru. Terus Tuhan ngomong begini, "Nak, yang satu ini, kalau kamu pakai, kapanpun kamu masuk keluar istana ini, kamu boleh masuk keluar dengan bebas. Tidak ada orang menghentikan kamu karena satu ini. Tapi yang satu ini, tanda kamu milikku. Nanti pada waktunya, aku yang jemput kamu." Terus saya kebangun, saudara. Saya merenungkan cukup lama sebetulnya mimpi itu. Saya bilang, "Tuhan, apa artinya?" Baru kemudian bertahun-tahun setelah itu Tuhan mulai bicara. Dan dia berkata, "Nak, pada waktu kamu berkata, bagaimana dengan orang-orang di luar?" Dia berkata, exactly seperti Salomo berkata, "Beri aku hikmat dan pengertian, supaya aku bisa menghakimi umatmu yang besar ini." Dia memikirkan akan umat yang Tuhan miliki. Dan Tuhan berkata, persis, nak, sebetulnya. Bukankah engkau berkata, aku memberi makan mereka, Tuhan? Dan Tuhan berkata, lihat hari ini. Semua yang keluar dari mimbar ini, semua yang keluar dari hati dan mulutmu, adalah makanan buat banyak orang.
Saya kadang-kadang kagum melihat ketika saya baca Alkitab bisa muncul pengertian-pengertian aneh. Dan Tuhan berkata, oleh karena engkau berkata, aku mesti memberi makan mereka. Dan Tuhan berkata, itu persis seperti permintaan Salomo. Dan bukankah engkau memberi makan banyak orang hari ini? Saya kaget tuh saudara. Saya nggak pernah nyangka. Saudara tahu ini kenyataannya, teman-teman yang awal mendampingi saya tahu. Dulu kalau kebaktian, kalau yang khotbah saya yang datang sedikit. Kalau saya ngundang tamu, pendeta-pendeta di luar yang datang banyak. Grafik gereja itu begini, dung 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 dung. Tapi itu jantung sehat kan saudara, dung dung. Kalau entet, dut saudara mati. Ini enggak dung 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 dung. Satu hari ada pendeta masuk ke kantor kami. Dia ngomong sama saya, loh Pak ini apa Pak? Oh ini grafik kehadiran. Wah kok drastis ya Pak? Minggu ini tinggi, besoknya drop lagi, tinggi lagi, drop lagi. Itu kenapa Pak? Ya ini kalau yang drop ini pas saya yang khotbah Pak. Bayangin. Saudara bisa ngerti nggak itu awalnya dari mana? Tapi di sebuah titik, ketika Anda bertemu dengan Raja, dan dia menyapa saudara, sesuatu terjadi. Dan dia seperti dia berkata, kamu nggak minta kekayaan, kamu nggak minta harta benda, kamu nggak minta kemuliaan, kamu nggak minta nyawa musuhmu. Puji Tuhan saya nggak punya musuh. Tidak ada yang saya doakan mati saudara. Semua sehat dan bahagia. Tapi Tuhan berkata, karena itu tidak pernah engkau minta juga, aku berikan kepadamu. Artinya sesuatu yang kalau Anda rindukan, buat kepentingan orang banyak, dengan sendirinya Anda akan diberkati itu. Karena itu kepentingan dari seluruh umat. Sebetulnya ini wisdomnya. Ngerti saudara? Kalau Anda perhatikan yang Tuhan buat di tengah-tengah kita, dia berkata layani nak. Masyarakat di kota ini layani bangsa ini. Bukankah itu yang membuat kita jadi besar? Sebab kita melayani mereka. Dan tapi saya masih tahu persis apa yang harus saya buat. Dan itu kerinduan hati sampai hari ini. Memberi makan anak-anak Tuhan. Dan dia membuktikan. Kamu gak minta kekayaan, lu gak minta apapun. Aku suruh kamu tinggal di istana. Kamu memikirkan rakyat dan umatku di luar. Tuhan berkata, aku berkati kamu. Dan sejak itu saya tahu, ada yang berubah. Dan sejak itu saya sadar, sesadar-sadarnya, apa yang Tuhan katakan di hati, semua yang disampaikan, memberi makan ribuan. Ribuan. Amen, saudara. Dan dari satu mimpi itu, merubah semua. Saudara, kalau Anda menikmati, saya juga menikmati pertama kali. Banyak saya bilang luar biasa. Saya kasih satu ilustrasi lagi. Dan saya berharap hari ini mulai ada pengertian baru. Saudara, kalau orang dunia, orang di barat, kalau orang memberikan amalnya, mereka nolong orang sosial, mereka menggunakan kata charity. Oh, ini sebuah tindakan charity. Amal. Charity sebetulnya lebih kepada tindakan yang baik dan mulia. Nolong orang, charity. Tapi orang Yahudi berbeda. Kata charity yang dipakai di dunia barat itu oleh orang Yahudi, dia tidak kenal kata charity. Tapi dia kenal satu istilah. Dan saya tahu kita mengerti itu.
Dalam bahasa Ibraninya digunakan kata sadakah. Bahasa Arabnya sodakoh. Bahasa Indonesianya sedekah. Tapi tahukah Anda kata sadakah itu dari satu akar kata yang artinya justice atau keadilan. Jadi kalau mereka memberi, mereka berkata ada keadilan yang harus ditegakkan. Keadilan apa? Justice apa? Bahwa aku pasti lebih mampu dari seseorang yang lain, dan orang itu juga punya hak hidup, maka justice keadilannya berkata, aku mesti berbagi dengan mereka. Begitu Anda melakukan sesuatu dasarnya justice, you are the king, raja. Karena keadilan itu dituntut dari seorang raja. Tapi kalau Anda melakukan sesuatu dengan tujuan Anda mau berbelat-belit dan mau menipu, Anda penjahat. Dan satu hari kau akan bayar harganya. Tapi kalau kita memberi sedekah, kita memberi atas dasar justice, keadilan. Bahwa di masyarakat ini yang kuat harus menolong yang lemah. Dan kalau kita memberi dengan dasar itu, you are the king. Dan tidak ada raja melarat. Anda akan menikmati semua blessing-nya. Sedekah. Amen, saudara. Dasarnya adalah justice. Dasarnya adalah keadilan. So yang pertama, kalau Anda ingin melihat apa rahasia bangsa besar ini, kuasa penciptaan dari firman. Yang kedua, Anda harus seperti Salomo. Apapun yang kau inginkan untuk orang banyak, saudara akan lihat Tuhan akan pakai hidupmu. Oh ya. Banyak orang bertanya ke saya, Pak, Bapak kok bisa ngelihat ini? Saya berkata, itu kan Tuhan yang kasih. Tapi untuk apa? Untuk memberi makan anak-anaknya. Supaya hidup semua kita dibangun oleh perkataan firman. Tidak pernah diperuntukkan untuk bersaing dengan siapapun. Karena ini firman untuk memberi makan. Di Solo ada teman-teman yang menulis, ngetik semua khotbah saya bertahun-tahun. Dibagi. Beliau sudah pulang, dipanggil pulang, tapi beberapa orang melanjutkan sampai dengan hari ini. Dibagi kemana-mana. Dikhotbahkan ulang oleh banyak hamba Tuhan. Saya tidak ambil kredit apapun dari situ. Sebab semua itu Tuhan. Dan untuk memberi makan anak-anaknya. Siapa yang bersyukur Tuhan memberi makan kita, saudara? Amen. Dan itu bukan yang terakhir. Sebab masih ada satu lagi. Sekarang mari kita lihat Ulangan pasal yang keempat. Ulangan pasal 4 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Tapi kemudian kalau Anda lihat, pada ayat yang ke-7 Alkitab berkata, sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita, dan setiap kali kita memanggil kepadanya. Ajaib sekali. Ada bagian firman dengan kuasa penciptaan yang ajaib. Tapi di ayat yang berikutnya, firman berkata, ada Tuhan
yang demikian dekat dengan kita. Saudara, pada waktu Yesus akan terangkat kembali ke surga, pada waktu dia akan menyelesaikan tugasnya, bahkan sebelum dia disalib, Tuhan berkata, aku akan mengirim seorang penolong bagimu. Dan dia bicara soal Roh Kudus. Dan dia berkata, dia akan ada bersama-sama kamu. Dan dia akan ada di dalam kamu. Tapi dia juga berkata, dia akan ada di atasmu. Ketika kuasanya turun. Dan roh ini yang hari ini ada bersama-sama dengan kita. Dan roh ini yang masuk tahun Ain Hei ini, Tuhan berkata, tandain sebagai satu masa di mana roh Tuhan kerja dengan luar biasa. Apa itu Hei dalam Alkitab? Kata Ain, orang berkata adalah mata, tapi sebetulnya adalah inner eye, mata yang di dalam. Ain itu sebetulnya huruf mati. Dan kata inner eye itu artinya melihat tanpa bicara. Dia cuma lihat. Hei itu punya banyak pengertian. Yang pertama menggambarkan kedua tangan Tuhan. Action. Dua tangan Tuhan. Yang kedua, hei adalah nafas ilahi. Hei. Seperti dia mengembusi kita. Yang ketiga artinya juga simbol dari jendela atau revelation. Sesuatu yang Tuhan mulai buka. Saya berharap Anda menangkap sebuah revelation. Apa yang bakal terjadi dalam tahun ke depan ini. Yang berikutnya dalam Gramatia Yahudi itu angka 5. Tapi juga sebetulnya simbol dari ibu jari. Ibu jari ini adalah pengunci. Kalau Anda kehilangan ibu jarimu, Anda bisa menggenggam tapi tidak punya kekuatan. Ibu jari ini pengunci. Tapi ibu jari ini satu-satunya jari yang bisa menyentuh jari-jari yang lain dengan bebas. Dan ini yang saya pernah berkata, master key yang Tuhan berikan buat kita. Tapi kata hei juga artinya kesuburan atau prosperity, kelimpahan. Waktu Abraham jadi Abraham, sesuatu berubah. Abraham artinya the exalted father, bapak yang dihormati. Tapi kalau kita hanya jadi bapak yang dihormati, Anda nggak perlu punya anak. Tapi waktu dia hembusi, dari Abraham jadi Abraham, father of many nations, ayah dari bangsa-bangsa. Dia punya anak, saudara. Sarah jadi Sarah. Hei-nya itu membuat dia mengandung anak perjanjian. Istri Yakub yang paling subur bukan Rachel, Leah. Ada hei di situ, sesuatu yang subur. Makanya ketika Rachel memberikan gundiknya kepada Yakub, dia pilih yang namanya Bilha. Karena hei itu menunjukkan kesuburan
Dan dia melahirkan beberapa anak bagi Yakub dan Rahel. Kalau Anda bertanya, Pak, Ain He itu apa? Tangkap dalam pengertian, dalam kedalaman, dalam tuntunan rohnya, dan bertindak. Dan prosperity jadi bagian kita dalam segala hal. Ini tahun ajaib. Ini tahun luar biasa. Ini tahun yang ajaib. Pak, bagaimana Pak saya memulainya? Dalam Mazmur 150 kalau Anda baca, itu keluar berbagai macam perintah yang berkata, pujilah Tuhan dengan ini, dengan ini, dengan itu. Kalau Anda baca, sebagian besar adalah alat musik petik. Yang sebetulnya kalau Anda lihat, aslinya ya, di tengah-tengah ini ada rongga. Di mana ketika ini dipetik, resonansi, udara yang masuk, bergetar, itu yang kemudian ada bunyinya. Saya baru dengar teman-teman yang pernah ke Israel, ketika mau beli harpanya Daud, mahal sekali. Dan diberitahu sama orang yang jual, ini tidak ada alat untuk nyetem. Ya sudah apa adanya. Lu mesti main pakai feeling katanya. Dan kalau Anda baca Mazmur 150, ditutup dengan kata-kata, biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Para penari harus tahu, dia katakan pujilah Tuhan dengan tarian. Apa yang hebat? Tiap kali Anda bergerak, ruah ini, angin, itu yang menciptakan sebuah power yang luar biasa. Jadi Anda berkeringat tidak sia-sia, Anda ciptain power, ruah. Orang Yahudi percaya begini, pada waktu Daud memainkan kecapinya, itu bukan seperti orang main gitar begini-begini, enggak. Ini yang mereka yakini. Dia taruh telinganya pada kecapinya dan dia mainkan. Waktu dia mainkan kecapinya, yang dia dengar adalah suara dari udara yang di dalam. Hei, yang di dalam. Dia dengar di sini. Dia mainin. Dia nggak peduli dengan suara yang di luar. Dia dengerin dengan yang di dalam. Tidak ada alat stem. Seakan-akan nggak ada do re mi nya, nggak jelas. Semua hanya main pakai perasaan. Orang itu harus begitu rupa hanyut bersama dengan rohnya. Dan dia dengar yang di dalam. Dia dengar yang di dalam. Yang di luar dia nggak peduli. Dia ikut main dengan yang di dalam. Sekarang perhatikan saudara. Satu hari Saul kerasukan setan. Orang tidak tahu harus apa. Tapi orang punya satu informasi. Ada satu anak remaja yang punya senjata yang berbeda, yaitu kecapinya. Dan reputasinya memainkan kecapi begitu ajaib. Bukan karena kekuatan mainnya, tapi ada power yang tidak terlihat. Dan itulah Daud. Lalu mereka memanggil Daud. Setiap kali Raja Saul mulai gelisah, jiwanya mulai tersiksa oleh setan, karena roh Tuhan sudah undur daripadanya, karena dia tidak melakukan yang Tuhan mau. Maka Daud dipanggil. Menghadapi Goliat, dia butuh batu. Menghadapi setan, batunya mungkin tak berarti. Tapi
Tapi kecapinya membawa perubahan. Dan ini yang digambarkan ketika raja sudah mulai marah dan gelisah. Dia mainkan kecapinya. Dia nggak lihat akan Saul yang makin menggila. Dia tenggelam dengan roh Tuhan sendiri. Dia dengar ruah yang di dalam. Dan waktu dia mainkan dengan roh Tuhan, dia pejamkan matanya, dia tangkap yang di dalam. Tiba-tiba rohnya itu bergerak, dan setan meninggalkan Saul. Hatinya, panasnya hilang, reda, dan iblis meninggalkan dia. Semuanya tenang lagi. Ainhei, matamu melihat, diam, tapi engkau dengar yang di sini. Dan yang kau dengar, hembusan nafasnya. Ketika menghadapi apapun, Anda main di sini, bukan dengan yang di sini. Kau main yang di sini. Amen, saudara. Dan itulah saat-saat di mana engkau hanya angkat tanganmu dan engkau berkata, di luar Tuhanku tak mampu, di luar Tuhanku jatuh, di luar Tuhanku tersesat, seperti kapal tanpa layar. Dan setiap kali engkau menghadapi apapun, baik ketika engkau di atas maupun Anda menghadapi badai apapun, Anda tahu engkau jalan dengan rohnya. Amen. Anda tidak jalan dengan kekuatanmu sendiri. Anda mulai tangkap yang di sini, yang bicara, yang meneduhkan, yang berkata tenang, nak, tenang. Ada Tuhan. Toh engkau tidak bisa apa-apa tanpa Yesusmu. Dan tiba-tiba semua teduh, semua jadi berbeda. Ini ada nafasnya, ada kehidupannya, ada prosperity-nya yang turun dalam hidup kita. Amen, saudara. Angkat tanganmu sama-sama. Di luar Tuhanku tak mampu, di luar Tuhanku jatuh, di luar Tuhanku tersesat, seperti kapal tanpa layar. Yesus, Yesus, oh Yesus, kemana dia
Ya Yesus, tanpa Yesus bukan bisa. Dan perkataan itu bukan hanya sekedar jadi nyanyian, tapi itu yang di hatimu, saudara. Itu yang tidak akan pernah pergi dari hidupmu. Di tengah kesulitan, tantangan, kadang-kadang emosi kita cenderung meledak. Tiba-tiba semua tenang. Sebab kita tahu mata Tuhan memandang kepada kita. Dan kemudian Dia hembusi kita dengan roh-Nya. Seandainya semua umat Tuhan seperti itu, Anda akan lihat terobosan yang ajaib dari Tuhan terjadi. Dan hidup kita tidak akan pernah sama lagi. Yang percaya katakan amin. Mari bangkit berdiri sama-sama, saudara. Angkat hati dan tanganmu lagi di hadapan Tuhan. Thank you, Lord. Di luar Tuhanku tak mampu. Tuhanku jatuh di Tuhan tersesat seperti kapal tanpa layar. Di luar Tuhanku tak mampu. Di luar Tuhanku jatuh. Tuhanku tersesat seperti kapal tanpa layar. Sebut nama yang ajaib itu, Yesus. Oh Yesus, terimalah Dia sekarang dan jangan lepaskan. Oh Yesus, ya Yesus, tanpa Yesus bukan binasa. Sebut lagi nama itu, Yesus. Oh Yesus, terimalah Dia sekarang dan jangan lepaskan. Oh Yesus, ya Yesus, tanpa Yesus bukan binasa. Katakan lagi, Yesus, Yesus, oh Yesus, terimalah Dia sekarang dan jangan lepaskan. Oh Yesus,
tanpa Yesus ku kan binasa. Lagi saudara, katakan lagi. Yesus, oh Yesus, terimalah Dia sekarang dan jangan lepaskan. Oh Yesus, ya Yesus, tanpa Yesus bukan. Sampai dasar hatimu yang paling dalam. Yesus, ya Tuhan, Arasata Karamataka, terimalah Dia sekarang dan jangan lepaskan. Oh Yesus, ya Yesus, tanpa Yesus, katakan lagi, sebut nama yang paling ajaib. Semua berurusan dengan Tuhan, sembah Dia. Ya Tuhan, ya Tuhan. Oh Yesus, Sikarata Satakara Laraba, Sikanara Sotokara Matakoro Santala. Oh Yesus, ya Yesus, tanpa Yesus bukan binasa. Katakan sekali lagi. Yesus, oh Yesus, terimalah Dia sekarang dan jangan lepaskan. Oh Yesus, ya Yesus, tanpa Yesus ku kan binasa. Biar musik saja, yang lain angkat tanganmu aja di hadapan Tuhan. Doa, saudara, doa. Pada beberapa orang Dia bicara sangat jelas hari ini. Tapi saya tahu pada semua umatnya hari ini Dia berkata, "Nak, betapa aku merindukan Engkau setiap hari dengan aku." Responi apa yang Tuhan katakan secara pribadi hari ini, saudara. Responi apa yang Dia katakan hari ini. Syatakara nama syatakara kata sekara lama takayara. Sembayang. Terima kasih Tuhan. Syakara nama syikare nebe. Ya Tuhan. Ada hadirat Tuhan di atas kalian. Mau terima dengan iman. Now. Ya, Jesus. Sheka neta kaya. Nishirane kata karabat. Nisi sembayang. Dia tepat di atas saudara. Saya lihat itu. Raih apa yang Tuhan sediakan buat saudara. Raih apa yang Tuhan sediakan buat saudara. Sakarama sita karana maka sikarana makara pataka. Ini semua angkat tangan. Ada Tuhan di tengah-tengah kita.
Kiaraka sekaramata karana. Nah! Shikabata sata kiarata kererama. Nihasi kene mata korosanta karama. Sebut nama yang mulia itu, ada Tuhan di tengah-tengah kita. Kirata sotoka santa karama hata karalama koro. Mesirana mahata karana mata kaya rala kata. Jesus. Kiara, my God, 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 my God. Shata karama sikarana mata kalata. Urasikarana masikarala mata. Yesus, Yesus, terimalah Dia sekarang dan jangan lepas. Oh Yesus, ya Yesus, tanpa Yesus bukan binasa. Oh yeah, ya Tuhan, terimalah Dia sekarang dan jangan lepas. Oh Yesus, ya Yesus, tanpa Yesus bukan binasa. semua katakan lagi Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Lord. Oh Yesus, Jesus, terimalah Dia sekarang dan jangan lepas. Jesus. Oh Yesus, ya Yesus, tanpa Yesus bukan binasa. Jesus, Jesus. Mari sembah Tuhan saja. Yesus, Terimalah Dia sekarang dan jangan lepaskan. Oh Yesus, oh Yesus, tanpa Yesus bukan binasa. meminta blessing Tuhan turun buat anak-anakmu hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. 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 Buat semua kami mengerti, tanpa Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Dan hari ini, blessing Aine jadi milik kami, jadi bagian kami. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, semua korban yang diberi dalam ketaatan tidak akan pernah sia-sia, 100 kali ganda. Tuhan, keluar sebuah prosperity keajaiban Tuhan yang ajaib dalam nama Tuhan Yesus. Terima ketaatan anak-anak dalam nama Yesus. Terima ketaatan anak-anak dalam nama Tuhan Yesus.
ketaatan anak-anak. Dalam nama Yesus. Terima ketaatan anak-anak. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima ketaatan anak-anak. 100 kali ganda. Sikarata sotoko shikineket. Shikarinata Santa Karalama. Musyokorona Santa Karalama. Terbaik yang dari Tuhan jadi jatahmu hari ini. Engkau diberkati, engkau jadi kepala dan bukan jadi ekor. Engkau di atas dan tidak di bawah. Amin. Engkau akan naik dan tidak turun. Amin. Engkau bahkan tidak akan meminjam, berhutang. Engkau jadi umat yang berkelimpahan. Amin. Tidak ada orang miskin di antara kami. Amin. Tuhan, Engkau lakukan. Tuhan memberkati saudara.